Iya, iya, benar. Iya. Setuju gue, sesuatu yang kalau kita nggak bisa, kalau kita belajar dan diajarin pasti bisa kok. Pasti bisa. Terus? Terus? Selamat datang di Tamu Asap, dan hari ini gue kedatangan tamu yang dimana menurut gue sih ini patut ditiru ya. Jadi tamu gue kali ini adalah latar belakang pendidikan buat dia tidak mempengaruhi untuk dia mencari rezeki, dan alhamdulillahnya dia sekarang dipercaya sebagai desain di salah satu pabrik terbesar yang ada di Tangerang. Please welcome Bro Alam. Hai. Tepuk tangan dong. Halo Bro Alam. Ya. Ini jaket itu luntur apa gimana? Ya maklum Pak, orang lapangan. Aide. Boleh nggak perkenalkan diri lu siapa? Jadi mungkin di luar sana teman-teman banyak yang belum tahu lu siapa. Perkenalkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah, tinggal di Serang, lebih tepatnya di alamat Kampung Laban, RT 01, RW 01, Kecamatan Tirtayasa, Desa Laban, Kabupaten Serang, Banten. Banten. Nice, orang Banten. Bro Alam. Ya. Mungkin kita enjoy aja. Lu bisa tanya gue bisa tanya lu. Jadi kita di sini sharing aja. Dan yang namanya lu bertamu ke gua, ya udah pasti mungkin gua akan banyak lebih bertanya ke lu gitu kan. Sebelumnya kan gua tahu lah ya, ternyata kan lu sekarang kerja di salah satu pabrik terbesar yang ada di Tangerang, dan itu lu sebagai desainer di sana kan ya. Boleh nggak sih lu ceritain asal mula lu gitu kan sampai bisa lu kerja di pabrik yang sekarang posisinya tuh memang desain gitu. Mungkin kan secara latar pendidikan lu belum pernah merasakan pendidikan yang namanya mungkin belajar desain segala macam. Nah, itu awal mulanya sampai lu bisa nguasain Corel, apalagi? Photoshop, terus apalagi? Udah, itu aja. Itu aja ya. Tapi udah expert kan. Jadi misalkan kalau misalkan ada teman-teman yang mau bikin spanduk atau apa, lu kan bisa gitu untuk ngebikinnya. Nah, boleh nggak ceritain asal mula lu sampai akhirnya lu bisa menguasain aplikasi atau ilmu itu gitu? Awal mula bekerja atau? Ya, awal mula lu berkarir gitu. Mungkin teman-teman di luar sana itu bisa meniru ketika mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan atau keterbatasan pendidikan gitu. Yang gue lihat kan Bro Alam ini bener-bener nggak ada kata untuk menyerah gitu. Boleh sedikit diceritakan tentang lu gitu? Kalau ceritain dari awal sih panjang ya Pak. Panjang. Bisa ya setahun nggak habis lah. Butuh tisu nggak nih? Kalau nggak ada gue bawa kaneba nih. Kanebo nih. Betul. Perlu musik sedih-sedih nggak biar nangis? Nggak usah. Nggak usah. Boleh nggak ceritain sedikit tentang bagaimana lu bisa di posisi sekarang gitu? Kalau kita bicara pendidikan kan di situ lu punya suatu problem yang dimana ya lu sama sekali tidak pernah belajar desain dari pendidikan kan? Iya. Secara nggak langsung lu belajar otodidak. Nah, awal mula lu nyemplung di dunia desain gitu. Awal mula itu dari saya bekerja di salah satu mall, itu Supermall Karawaci, Center. Itu di bagian teknisi printer. Teknisi printer. Awalnya dari teknisi printer itu kurang lebih satu tahun. Kalau bicara teknisi printer, berarti kan lu udah pengalaman sebagai teknisi atau gimana ya? Belum. Oh belum. 1 tahun bekerja karena dipindah ke Gajah Mada. Gajah Mada mana? Jakarta? Plaza Pinangsia. Oh Pinangsia, bukan yang di Jakarta ya? Plaza Pinangsia ini kota. Oh kota. Terus di situ oper lagi ke Lipo, udah hampir setahun juga, pindah lagi ke Lipo. Itu dari Lipo ada kenalan bos percetakan. Bos percetakan sering servis di tempat saya. Oh, pada saat itu lu sebagai teknisi, terus ada si bos itu sering bikin atau buat servis ya? Printernya ke tempat saya. Nah, saya tanganin, terus dia nawarin, nanya gitu, ada temen nggak yang untuk desain? Gue lagi butuh nih, kata dia.
kalau gitu gua aja bos, saya nawarin diri. Oh, lu dengan PD-nya menawarkan diri. Ya, Tapi lu basic untuk paling Corel, Photoshop. cuman Photoshop. Nah, pada saat itu kan lu teknisi ya. Iya. Gimana caranya lu belajar Photoshop itu Karena loh? kan di tempat saya di service printer itu dia ada buka percetakan juga, maksudnya printing buat anak-anak UPH seperti itu kan. Nah untuk Photoshop ya lumayan lah bisa gitu kan. Jadi pada saat itu lu nyuri-nyuri waktu tuh ya? Iya. Ya, makanya sambil nunggu servisan Iya. lu belajar. Belajarnya itu lu menawarkan diri atau nyolong-nyolong belajar gitu? nyolong-nyolong aja, karena kan komputer udah sendiri kan, karena buat servis gitu kan. Jadi ya udah itu juga pertama lihat-lihat bos dulu. Oh, bos juga ngizinin. Iya. Oh, dia baik bilang banget kan, bosnya. Thank you, bos. dia begini cara nerangin muka yang gelap ya kan, bikin halus muka gini-gini. Ya udah saya praktekin kan. Dulu Google sih belum terlalu ini ya, untuk tutorial Photoshop belum terlalu banyak gitu kan. Berapa lama proses lu belajar menguasai Photoshop itu? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Itu udah dikatakan mahir lah ya. Iya. Menguasai karena dilakukan setiap hari Iya. gitu. Setiap hari. Lalu singkat cerita, ketika lu udah bisa, terus ada bos yang percetakan nawarin kan, ada yang bilang kerja di bagian desain enggak? oh malah bos, oh yang tadi lu bilang yang Iya. sering datang. Iya, Nah, yang terus sering servis nanya kan. taruhlah dia tuh langganan lu ya. Iya, Terus? terus saya nanya ada yang bisa desain enggak? Ya kan, gue lagi butuh orang nih kata dia. Terus ya udah, gue nawarin diri, udah saya aja bos, ya kan. Emang lu bisa? Ya bisa lah kalau diajarin, ya kan. Iya benar. Iya, Setuju gak? Sesuatu yang kalau kita nggak bisa, kalau kita belajar dan diajarin pasti bisa kok. pasti bisa. Nah, terus Hari itu saya minta izin ke bos saya kan, bos ini mau diajak kerja di sini di. oh lu izin sama bos lu? Iya. Wah itu salah satu sikap yang harus dipertahankan sih. Itu masuk kategori attitude Iya. gitu. Jadi lu tuh nggak menghilangkan apa ya kulit dari si kacang itu gitu. Iya. Terus kata bos lu ngizinin bos Karena lu. saya masuk baik-baik, keluar pun harus baik-baik. Ya kan? Terus lalu lu ditempatin di mana tuh pada saat itu? Waktu itu saya ditempatkan di Citra Raya. Oh di Citraya Cikupa ya. Cabang kedua dari percetakan itu. Oh udah langsung megangin cabang. Emang dia kan ada 3 cabang Ah. di Kisamaun, Tangerang Kisamaun, Pasar Lama, sama di Cikupa, satu lagi di Belaraja. Nah, pada saat lu direkrut sama si bos itu, lu ngelamarnya pakai apa? Ijazah atau KTP? KTP. KTP. Iya, itu hoki. Karena kalau kita sebagai pekerja kreatif, biasanya sih background pendidikan nggak terlalu dilihat ya. Iya, yang penting Jadi ya kemampuan kita menguasai yang di bidangnya gitu. iya. Kalau mundur lagi ke belakang, pada saat lu kerja sebagai teknisi itu juga sama pakai KTP Itu ngelamarnya. awal kerja di printer itu diajak saudara saya Oh, yang security orang dalam. di Oh, mall, kekuatan orang ya dalam. kan? Ya, ya. Dia nawarin, ini ada yang mau buka toko baru. Itu awalnya bagian brosur sampai 1 minggu Oh, bagian brosur Iya. yang di pinggir jalan. di Sebar- pintu masuk mobil, bagian brosur selama 1 minggu. Nah, udah setelah 1 minggu udah mulai agak rame nih toko. Nah, si bos printer ini nawarin siapa yang mau kerja. Ya. Itu kan ada 3 orang dari orang saya, dari orang dadap, sama lagi orang dadap orang dumpit satu Iya, lagi. Ya udah yang dipilih 2 orang, saya sama orang dadap. Nah, tapi yang bertahan saya. Kalau begitu kan berarti kan lu menikmati prosesnya ya. Iya. Dari yang mungkin putus sekolah, terus lu punya pekerjaan sehingga lu punya penghasilan dan sekarang lu juga survive di salah satu pabrik megang desainnya kan. Desain. Corel sama Photoshop. Bener gak sih? Bener. Nah, kalau kehidupan lu sendiri sekarang masih single atau lajang? Alhamdulillah udah dikaruniai anak 2. Oh, sudah menikah. Istri masih tetap satu? 1. Oh, satu. Anak aja yang 2. Jadi kesibukan lu itu selain sekarang lu kerja di salah satu pabrik, lu juga sekarang pakai
jubah warna orange. Ya. Apakah masih kurang? Sebenarnya bukan kurang ya Pak, karena kebutuhan. Jancuk. Sama aja ini. Iya. Iya sih, iya. Setuju sih kalau itu, karena mengingat kebutuhan ekonomi semakin tinggi, ya kan, kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu luang dengan menghasilkan, ya podo wae gitu kan. Ketika kita nggak punya uang, nggak ada yang bisa ngasih gitu kan, gitu. Nah, kalau misalkan lu kan sudah ini nih, sudah apa namanya, sudah expert lah di bidang Photoshop sama Corel. Pertanyaan gue adalah, siapa sih orang yang berpengaruh di belakang lu itu sehingga lu tuh bisa untuk mencapai sampai sekarang ini tuh, orang yang paling berpengaruh dalam hidup lu? Ya bos saya yang di percetakan itu. Oh. Ya. Bos lu yang paling berpengaruh ya? Ya, dia udah ngajarin dari dasar ya. Dari dasar saya nggak tahu main Corel. Awalnya kan emang nggak tahu Corel seperti apa. Karena kan awal mula kan. Tapi emang Corel apa ya? Corel tuh apa sih? Corel itu ya buat bikin logo-logo, grafik gitu kan. Terus, jadi si bos itu yang jadi pengaruh karir lo ya? Iya, sebenarnya dia sih yang udah banyak ngajarin. Gitu. Masih menjalin hubungan baik dengan beliau atau udah putus kontak? Oh, masih. Masih. Lu kalau minum aja tuh, kopi siapa? Dingin, ngerokok aja gitu, bebas. Gampang. Siapa tahu ada endorse masuk nih. Aus soalnya, kopi doang. Kopi belum ada merek nih. Masuk dong. Kapal-kapal. Oke, jadi Bro Alam ini sudah menikah, punya 2 orang anak. Sekarang juga dia sudah, kalau bisa dikatakan dia bekerja sudah di nyoda yang nyaman lah ya, karena dia sekarang megang pabrik di salah satu pabrik yang ada di Tangerang gitu kan. Dan kesibukan lu juga selain kerja, lu juga pakai jubah warna orange, terus lu juga punya orang berpengaruh di dalam karir lu gitu kan, adalah bos lu. Kalau orang yang berpengaruh dalam hidup lu, siapa? Orang tua. Orang tua. Cewek, cowok, bapak, ibu? Kedua orang tua. Kedua orang tua lu ya. Ini kita mau sedih-sedihan apa mau seru-seruan? Berarti kan kalau gue ngelihat anak-anak zaman sekarang nih ya, latar pendidikan itu sangat berpengaruh harusnya. Tapi banyak di antara anak-anak muda zaman sekarang itu ketika background pendidikannya tidak sesuai harapan, mereka tuh nyerah gitu kan. Kadang apalagi yang zaman sekarang tuh yang sempat hits fashion show Citayam gitu kan. Fenomenal itu. Bukan ke sana. Rencana mau ke sana, mau ketemu si Bonge. Wenge. Kalau Bro Alam sendiri ada pesan gak sih untuk anak-anak muda yang lagi ngelihat nonton kita, apa yang harus dilakukan ketika background pendidikan menjadi salah satu batasan yang harusnya kita di sana tapi kita nggak mampu mencapainya gitu. Taruhlah seperti diri lu kan, gua kagum ketika background pendidikan tidak berpengaruh buat lu, bahkan lu bisa membuktikan bahwa pendidikan itu juga kalau kita nggak punya skill sama aja gitu kan. Nah, boleh nggak kasih kata-kata bijak gitu? Semangat dan jangan pantang menyerah. Itu udah pasti sih. Iya. Itu umum Pak. Iya. Ini ada beberapa kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu. Lu boleh ambil 1. Sulap. Enggak. Ini gua mancing pertanyaan buat lo. Ambil 1. Baca. Gua lah yang baca. Jadi ini adalah kartu yang lu pilih ya. Ya. Apa doa yang paling lu sering minta sama Sang Pencipta? Yang sering banget lu minta? Yang sering minta. Banyak sih. Ya apa? Banyaknya apa gitu? Jangan nangis dulu, lu belum ngomong udah nangis. Perih Pak. Oh, perih. Aduh. Terus doa apa yang lu sering minta sama Sang Pencipta? Ya untuk doa ya untuk diberi kesehatan. Dilancarkan rezekinya. Amin. Terus doa untuk kedua orang tua.
Orang tuh udah ada atau masih ada? Ibu. Oh, sorry gue katakan. Terus. Ya paling itu aja sih Pak setiap hari yang ini. Doanya pakai doa apa doa makan? Doa makan. Doa tidur. Terus kesibukan lu apa lagi nih selain kerja pakai jubah orange? Ya. Punya komunitas nggak sih? Komunitas ada. Oh, ada komunitas apa nih? Komunitas Photoshop. Motor. Oh, motor. Oh, lu juga tergabung nggak komunitas motor ya? Iya. Apa namanya? X-Ray. X-Ray. Serikat X-Ray Indonesia. Wah, itu cc-nya pasti 2000 ya? Apanya? Cc-nya. Enggak Pak, 1500. X-Ray itu Honda ya? Yamaha. Oh, Yamaha. Ya. Oh, itu lu tergabung dari Itu jatuhnya Matic Trail. Matic Trail. Oh, berarti lu juga aktif orangnya ya? Untuk di komunitas ojol juga ada. Di komunitas percetakan juga ada. Ya kita ya kalau nggak ikut komunitas seperti itu ya susah juga Pak untuk buka channel gitu kan. Buka channel buat jualan lu mah. Ya, Oh kan. ya. Jadi emang lu sebagai marketing juga ya? Parah. Gua mau akhiri obrolan kita. Jadi teman-teman yang lagi nonton, itulah kisahnya Bro Alam. Jadi jangan sampai keterbatasan pendidikan kalian itu menjadikan kalian itu terpuruk. Kalau Bro Alam kan versinya harus tetap semangat. Thank you Bro Alam. Thank you.